Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami Al-Fakir, keluarga besar channel YouTube Ustadz Alif Alifan mengucapkan minal a'idin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khair. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita usai menjalankan tarbiyah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 11 bulan yang akan kita hadapi sekarang dan beberapa bulan berikutnya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dari segi apapun. Karena bagaimanapun juga kita ingin keluar Ramadan ini kita semua menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang inbox ke saya bahwa kira-kira bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim yang telah berhasil melewati dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin 1441 Hijriah. Pertanyaannya contohnya begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, minta sarannya dong. Kira-kira apa nih yang mesti saya lakukan dan saya jaga setelah Ramadan ini? Ya, ini pertanyaan bagus. Dan memang rata-rata pertanyaannya mirip-mirip nih seperti apa yang ditanyakan oleh penanya ini. Nah, kita udah selesai nih ceritanya tarbiyah sekolah di bulan Ramadan untuk menyongsong 11 bulan yang akan datang. Pertanyaannya adalah kiat-kiat apa saja yang mesti kita jaga dan kita lakukan setelah kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Orang-orang tua dulu kita tuh ngasih pesan begini. Ntar kalau selesai Ramadan itu mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kita anggaplah saya atau mungkin ada beberapa jamaah dulu nih sebelum Ramadan nih kayaknya perasaan jauh banget dari Allah. Setelah Ramadan kita rasain nih, kita ngerasa kayaknya deket banget sama Allah. Nah, gimana nih caranya supaya biar deket terus? Nah, orang-orang tua dulu tuh ngajarin begini, mulai dari hal yang kecil. Contoh, ya mungkin perubahannya yang tadinya kita sholat, maaf, masih bolong-bolong. Setelah Ramadan nih, kita mulain tuh, jangan sampai ada yang bolong. Oh, kita sholatnya udah bagus, udah cakep. Tambah lagi, sholat berjamaah di masjid. Oh, kita udah jamaah terus, tambah lagi wiridannya biar banyakin. Oh, kita udah wiridan, tambah lagi sedekah mulai rajin. Terus dah. Sehingga ada tuh bekas yang kita dapetin setelah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Nah, kemudian hal yang paling sederhana yang mesti kita lakuin setelah kita udah mulai dari hal-hal yang kecil itu adalah kita berusaha untuk istiqomah. Apa?
istiqomah. Apa sih istiqomah? Istiqomah itu lurus, lempang, jujur, adil. To be continue. Bahkan ada tuh satu kitab. Yang kitab ini memang kita orang-orang yang biasa di pesantren itu ngaji kitabnya. Ya, kitab Riyadhus Shalihin namanya. Dalam kitab itu tuh ada satu bab khusus menerangkan tentang istiqomah. Nah, kebetulan saya ada nih kitabnya. Kita buka sedikit aja sebagai contoh amsilat, contoh buat kita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan hadisnya tentang istiqomah, tentang dalil-dalil istiqomah dari ayat Quran maupun dari hadis-hadis Nabi, kita mesti tahu apa sih istiqomah. Istiqomah itu adalah, kalau kata ulama, luzumu ta'atillah, melazimkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan adalah kita kalau udah istiqomah berarti kita harus udah memegang konsekuensi, mesti jalanin perintah Allah, mesti selalu berusaha ngejauhin larangan-larangan Allah. Istiqomah. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa al-istiqomah hiya al-mudawamah. Istiqomah itu membiasakan, continue mengenai sebuah amalan. Contoh, kita senyum sama orang, itu senyum aja terus. Ada orang kita senyum, ada orang kita senyum. Cuman jangan nggak ada orang kita senyum, dikatain orang gila kita. Sedekah, yang tadinya kita ngeliat kotak amal cuman lihat doang di masjid, tapi mulai tuh lazimin, mudawamahin, istiqomahin, terus menerus untuk berusaha setiap hari sisihin, lipat duit kita, masukin ke kotak amal, walaupun hanya cuma bilangan 2.000. Tapi itu adalah tarbiyah, latihan buat kita untuk ngejar istiqomah. Contoh lagi, soal berjamaah. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau seandainya mungkin sebelumnya kita udah sholat 5 waktu, tapi masih di rumah. Mulai ntar habis lebaran ini, ya, selesai kita dari Ramadan kemarin, kita mulai tuh jajalin, start untuk mulai sholat berjamaah. Terus sampai kita benar-benar ngerasain nikmatnya sholat berjamaah. Itulah makna istiqomah secara sederhana. Walaupun mungkin ada yang secara detail makna istiqomah secara detail dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Tapi saya hanya mencoba menjelaskan tentang gambaran sederhana untuk kita mencoba memulai untuk melakukan kalimat yang sering kita ucapin, ya, yaitu istiqomah setelah Ramadan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu,
kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turun tuh kepada orang-orang pelaku istiqomah itu para malaikat. Dan mengatakan kepada orang-orang yang melakukan istiqomah tersebut, alla takhafu wa la tahzanu, agar orang-orang yang melakukan istiqomah itu, pelaku istiqomah itu, dikasih tahu sama malaikat, kalian jangan takut, kalian jangan bersedih, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei malaikat, kabarkan kepada mereka bahwa orang-orang yang melakukan istiqomah, jujur, tulus, mudawamah, terus menerus, continue, berusaha, selalu berusaha menjalankan perintah Allah, selalu berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, pokoknya istiqomah. Maka kabarkan wahai para malaikat kepada mereka bahwa mereka telah disiapkan, yaitu sebuah tempat yang bernama surga, yang memang udah dijanjikan kepada mereka orang-orang yang istiqomah. Jadi malaikat tuh yang ngasih kabar kepada kita, kalian yang melakukan istiqomah, jangan takut, jangan bersedih. Karena Allah telah menyiapkan kepada engkau semua adalah sebuah tempat yang namanya surga. Jadi janji Allah kepada pelaku istiqomah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, dekatilah kepada kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaddidu, berbuat baiklah kalian semua untuk kehidupan. Wa'lamu, tapi ingat, perlu diketahui, annahu layyanjua ahadun minkum bi'amali. Belum tentu kita akan selamat karena amal kita. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga gak bakal selamat ya Rasulullah dengan amalmu. Qala, maka Rasulullah bersabda, wala ana, iya, termasuk saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Akan tetapi kita bakalan selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaan darinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita gak perlu bangga dengan amal kita. Jalanin aja ya, lakuin aja sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Perihal diterima apa kagak, perihal dapat pahala atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Karena gak ada jaminan ketika kita berbuat amal segede gunung, banyak buat amal kita, gak ada jaminan bahwa kita bakal selamat dari siksa neraka. Nggak ada jaminan dari amal kita bahwa kita, kalau kita amal kita udah banyak, kita bakal selamat dari neraka. Tetapi ingat, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memberikan rahmatnya kepada kita yang selalu berusaha berbuat baik, berusaha istiqomah, berusaha selalu menggembirakan orang lain. Kita bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a rahmatullah. Maka rahmat Allah itu begitu luas, sehingga kita mesti sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tuh sayang banget sama kita semua. Nah, lalu gimana gambaran orang yang sudah menjalankan istiqomah itu? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana kita dapat mengenali bahwa seseorang tersebut sudah istiqomah? Nah, kita nggak tahu orang itu istiqomah atau enggak. Kita nggak tahu orang itu sudah melakukan istiqomah atau enggak. Tapi yang tahu istiqomah itu adalah diri kita sendiri. Diri kita lah yang lebih berhak tahu tentang istiqomahnya diri kita. Bagaimana contohnya? Contoh, kita udah rajin banget yang namanya sholat 5 waktu. Kita rajin banget sholat 5 waktu di masjid. Contohnya nih. Oke, pokoknya rajin banget. Setiap waktu kalau ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kita buru-buru ke masjid. Wah. Satu waktu nih, karena ada sebuah halangan, kita nggak datang tuh ke masjid untuk sholat berjamaah. Atau ada satu waktu bukan ke masjid aja, kita sholat sendirian. Tiba-tiba timbul tuh rasa dari dalam diri kita. Ya Allah, biasanya gue sholat di masjid, biasanya gue sholat berjamaah. Ya Allah, biasanya gue, pokoknya begitu, ada nadima, ada rasa penyesalan banget dari dalam dirinya. Berarti dia udah dapet tuh istiqomah. Tapi bukan istiqomahnya dia ngagul. Kalau orang Betawi bilang ngagulnya begini, gua mah kalau kagak ke masjid mah kagak enak sholat gua. Ngagul itu namanya. Dirinya sendiri yang bisa ngerasain bahwasanya, ya Allah, kok begini amat ya. Biasa gua sholat di masjid, aja ada penyesalan seakan-akan dari dalam diri. Atau ngaji, wah istiqomah ngaji terus. Tiba-tiba sewaktu waktu dia nggak hadir tuh di majelis ilmu. Ada rasa penyesalan dari dalam dirinya. Dia ngomong sama dirinya sendiri, ya Allah, nggak ngaji lagi di malam. Sayang banget nggak dapet ilmu. Tuh, dia udah dapetin tuh berarti istiqomah. Sedekah contoh misalnya. Pokoknya dia setiap hari masukin duit ke kotak amal 2000 setiap hari. Satu waktu dilupa. Nah, tiba-tiba keingetan. Ya Allah, tumben amat ini ya. Ini hari gua gak sedekah. Dapat tuh istiqomah. Sehingga yang bisa tahu istiqomah itu sudah ada pada diri seseorang, ya orang itu sendiri. Beruntunglah kita kalau kita bisa tersadarkan dengan amal kita. Tapi jangan perhitungan dengan amal kita. Maka pesan saya adalah, setelah Ramadan ini kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Kita selalu berusaha untuk berbuat yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah ridho, apa juga yang kita pengenin bakal dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah